Saudara, penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi menyeret ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Aksi Mario yang sering memamerkan kendaraan mewah di media sosial membuat harta kekayaan ayahnya yang mantan pejabat pajak disorot publik, saudara. Kami hadirkan kepada Anda berdasarkan laporan LHKPN Rafael tahun 2021. Total kekayaan Rafael ini mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah bangunan senilai 51,9 miliar rupiah. Ada juga alat transportasi 425 juta, harta bergerak 420 juta, serta surat berharga, kas dan juga harta lainnya lebih dari 2,8 miliar rupiah. Selanjutnya, di luar harta yang dilaporkan di LHKPN tersebut terungkap anak Rafael yakni Mario Dandi sering sekali memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial. Dua kendaraan mewah yang sering digunakan anak Rafael adalah mobil Jeep Wrangler Rubicon dan juga sepeda motor Harley Davidson. Dan hari ini, saudara, Rafael Alun Trisambodo datang ke KPK untuk mengklarifikasi laporan LHKPN-nya. Lalu apa saja yang bisa diungkap KPK dari LHKPN Rafael Alun? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Hari ini KPK melakukan klarifikasi terhadap Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Dijen Pajak terkait harta tak wajar yang diduga dimilikinya. Hasil klarifikasi menyebutkan, mobil Rubicon yang kerap dipamerkan di media sosial ternyata atas nama kakak Rafael. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. KPK juga menyatakan Rafael memiliki saham di 6 perusahaan. Namun aset perusahaan tersebut tidak tercantum dalam LHKPN. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatan Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Teman-teman media Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar para pejabat tidak hidup bermewah-mewahan dan tidak memamerkan kekayaan di media sosial. Jadi kalau Anda mau memamerkan apapun di media sosial, Anda tahu bahwa Anda tidak sebagai individu. Anda adalah wakil dari Kementerian Keuangan. Meskipun itu harta Anda pribadi, Anda dapat dari kerja keras. Tapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap bendaharaan negara seperti kita itu sensitif. Tolong hati-hati menggunakan media sosial. Mau istrinya, mau anaknya, mau suaminya, mau anaknya. Tolong itu semuanya juga dijaga. Kesopanan, kepantasan, kepatutan dijaga. Beberapa saat usai dicopot dari jabatannya, Rafael menulis surat pengunduran diri sebagai ASN Dijen Pajak. Melalui surat, Rafael menulis, "Bersama ini saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai aparatur sipil negara, Direktorat Jenderal Pajak mulai 24 Februari 2023.
Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai LHKPN dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya. Harta Rafael Alun Trisambodo jadi sorotan saat anaknya terlibat kasus penganiayaan dan kerap pamer kekayaan di media sosial. Selanjutnya PPATK juga menyebut ada transaksi tak wajar yang diduga dilakukan Rafael. Tim Liputan Kompas TV. Saudara mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan harta kekayaannya dan apa yang bisa digali dari pemeriksaan Rafael. Kali ini kita bahas bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Sudah ada Saud Situmorang dan juga ada pakar hukum TPPU Yenti Garnasi. Selamat malam Pak Saud. Assalamualaikum Bu Yenti. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Saud dulu deh. Pak Saud, ini kan pemeriksaan untuk klarifikasi yang pertama kalinya yang didatangi oleh Rafael Alun Trisambodo. Apakah klarifikasi ini bisakah untuk mengungkap dugaan pencucian uang? Kalau lihat dari penjelasan tadi malah saya bingung ya, dari KPK itu kok jadi malah kayak lawyernya yang bersangkutan itu. Iya kan dia bilang bahwa itu mobil bukan miliknya lagi. Kita kan tahu yang namanya pencucian uang itu nama itu diganti-ganti. Paham nggak sih yang namanya Modus. apa namanya itu ya gatekeeper gitu loh ya kan? Saya bingung tuh Pak Pahala gimana tadi itu kok kayaknya jadi kayak ngebelain gitu loh bahwa itu bukan dia punya. Terus kemudian so what kalau bukan dia punya disebut-sebut ya kan kita paham yang namanya gatekeeper. Kita kan paham yang namanya layering, kita paham yang namanya integrasi dan kita paham yang namanya placement di dalam pencucian uang, which is itu yang disebut di dalam pasal 3 dan pasal 3 dan seterusnya ya, 3 dalam pencucian uang. Itu aja itu yang saya deh ngomong Mbak Yanti itu lebih ahli itu udah soal pencucian uang. Tapi Anda yakin nggak ini bisa menjadi awal untuk mengungkap ataukah justru wah ini pesimis nih jadinya? Iya saya pikir oke, Pak Pahala mungkin Pak Dastra juga tidak bersalah. Adian biasa memang saya tahu persis dia sih. Kalau di depan publik kayak gitu ya kelihatannya harus wise, tapi di belakang beliau kerja. Cuman saya khawatir itu nanti ditangkap publik jadi seperti biasa-biasa. Terus kemudian ada barang yang dipakai. Bayangin aja mobil udah dipakai berhari-hari. Masa itu mobil orang lain? Kecuali itu mobilnya yang 1000 cc yang udah odong-odong gitu ya. Ini mobil mahal, dipakai berkali-kali, berhari-hari, dipakai kemana-mana. Masa itu masih punya anak orang lain gitu. Itu aja udah nggak common sense gitu loh. Jadi maksud saya, oke, betul bahwa itu kita perlu mendalami lebih lanjut. Tapi cara menjelaskannya itu publik jadi khawatir. Loh ini kok jadi kayak lawyernya yang bersangkutan. Kita tetap optimis kalau memang undang-undang ya pencucian uang yang sudah dimulai kalau upayanya itu sudah dimulai tahun 99 itu kan masa sih sampai tahun ini kita masih kayak begini cara kita memandang pencucian uang itu loh. Masa cara begini sih cara kita melihat pejabat memiliki kekayaan dengan sederhana kita mikir kayak gitu. Ini yang saya bilang revolusioner berpikir kita itu harus kita ubah. Kalau masih normatif kayak begini, terus ada orang bilang lagi harus ada illicit enrichment, harus ada undang-undang penyitaan aset, udah pakai undang-undang yang ada aja gitu. Kalaupun males pakai undang-undang ada, pakai undang-undang yang lama itu, undang-undang Tipikor 71 gitu pun yang lama-lama atau sebelumnya lagi deh, undang-undang KUHP yang sangat klasik aja tuh bisa gitu. Bahwa Anda memiliki sesuatu yang nggak jelas, itu ya kan. Oke. Ini Mbak Yenti ini perlu datang ke KPK tuh jelasin Mbak Yenti. Bu Yenti, gimana nih katanya perlu penjelasan nih KPK nih. Nah tadi kan juga dijelaskan bahwa mobil itu ternyata dibeli oleh Rafael Alun Trisambodo dari seseorang yang berada di gang, kemudian dibaliknamakan kalau tidak salah ke kakak dari Rafael Trisambodo. Apakah modus-modus semacam ini memang sudah biasa dilakukan untuk pencucian uang? Ya baik, terima kasih
Pak Saud, Mbak Yenti mau jawab dulu ya. Ya, ya justru dengan penjelasan tadi saya juga bingung. Waduh, ini KPK-nya sejak awal nih. KPK waktu itu malah jauh dari TPPU dan sebagainya. Jadi sejak awal ya Pak Saud kita berbicara beberapa kali ketemu itu tidak membuat publik tenang gitu ya bahwa ini akan diusut gitu ya. Dan itu membuat calon-calon pelaku itu tambah seneng gitu dengan pernyataan dari KPK. Betul, dengan pernyataan bahwa itu dibeli dari seseorang kemudian itu oleh orang tuanya kakaknya dan sebagainya, itu malah kelihatan sekali itu modus gitu kan. Nah, kalau dari orang-orang yang dicurigai itu mempunyai modus, maka harusnya KPK mempunyai strategi. Sebenarnya sama kan modus dan strategi, hanya modus itu untuk pelakunya, strategi itu untuk kita yang akan mengungkapkannya itu bahasanya sudah bahasa yang sudah terminologinya itu gitu kan. Ya sudah, dia pakai modus, kita pakai strategi. Jadi aneh gitu ya. Apalagi kan Pak Saud lihat ya, itu mobil itu ada di Bromo, ada ini kan, itu mulai kapan? Gampang nyarinya. Mulai di sana di IG-nya tuh kapan, itu tanggal berapa. Nah ini seperti ini. Seperti ini yang sudah dikhawatirkan ya. Jadi orang-orang itu menggunakan barang atau rumah atau apapun itu bukan atas namanya, atas nama orang lain, tapi yang pakai kan dia juga. Nah ini untuk menghindar dari LHKPN, ya kan? Untuk menghindar supaya dia tidak melaporkan. Ya itu semakin harus didalami, bukan terus sudah gitu. Enggak lah, betul Pak Saud. Ini kok jadi lawyernya atau bagaimana nih ceritanya gitu kan? Nah, apalagi kan bea cukai juga sudah ada, harusnya semakin kencang kita curiganya gitu kan. Memang begitu. Memang begitu, pakai undang-undang yang sekarang. Kalau kita bicara tentang illicit enrichment itu nantinya ini belajar dari ini ke sana, tapi sekarang masih bisa, sangat bisa masuk dari TPPU. Nanti munculnya ada pasal 3, pasal 4, pasal 5, nanti munculnya ini uang itu dari mana. Ini kemungkinan TPPU dan akan berakhir pada diketemukannya kejahatan asalnya, korupsi dan lain-lain gitu. Oke, kita dengarkan kembali Bu Yenti, Pak Saud, Rubicon yang digunakan anak Rafael ini, Mario Dandi ini ternyata bukanlah milik yang bersangkutan. Nah, saat diklarifikasi dari STNK dan juga surat lain, pemilik Rubicon ditemukan tinggal di sebuah gang. Dan saat dirunut ternyata pihak KPK ini menyebut bahwa Rubicon itu dijual ke kakak Rafael. Dan akhirnya mobil Rubicon itu digunakan oleh Rafael dan juga anaknya. Kita simak bersama. Rubicon ya minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan STNK dan BPKB-nya gitu, dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Jadi memang orangnya udah pergi tapi itu alamat di dalam gang, jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang ya sudah gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, iya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama BPKB gitu. Kalau dibilang jual massal gitu ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan, ini nama-nama ini pegawai siapa sih gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin. Pak Saud, gimana nih mendengar dari pernyataan KPK? Dibeli Rafael, pemiliknya di sebuah gang di kawasan Mampang, kemudian dijual lagi ke kakak Rafael atas nama kakak Rafael. Anda melihatnya seperti apa ini? Itu yang namanya disebut yang Bu Yenti bilang tadi, itu modus banget, itu modus banget. Makanya kalau di luar negeri, kalau karena ini kita bicara luar negeri kan berbanding ya, kalau kita bicara Piagam PBB menang deklarasi aset, itu malah sampai detail gitu loh. Tidak hanya ke saudara-saudara perempuan, saudara laki-laki, paman dan seterusnya.
supir terdekat aja itu perlu diikutin gitu. Jadi karena modus-modusnya itu macam-macam. Hmm. Ya, ini salah satu modusnya untuk mengelabui. Ya saya anggap Pak Pahala nggak dikelabui ya, tapi itu mengelabui kita lah gitu. Saya anggaplah saya yang dikelabui. Supaya nanti kalau KPK dikelabui nanti mereka marah. Dia mengelabui saya itu gitu, mengelabui Bu Yenti juga gitu. Kira-kira kalau dalam pikiran saya begitu, dengan mengaburkan bukan milik saya, kemudian tuh selesai. Bukan milik saya, tapi yang pakaiin mobil itu anak saya, terus itu kan jadi makin aneh lagi gitu loh kan. Itu kan bukan mobil murah, itu kan bukan mobil yang bisa dipinjamkan, umpamanya kalau 1000 cc dan harganya atau tahun rendah dan seterusnya. Itu yang saya bilang sekali lagi tadi pagi kita diskusi, di pencegahan itu Anda harus berpikir investigatif mindset thinking gitu loh. Jangan sangat linear berpikirnya. Kalau pencegahan itu ya udah dijawab, ya kemudian dijawab. Ya nggak begitu, Anda harus pakai dijawab, cari lagi jawaban lain. Ah. Dan saya pikir teori paling dasar di dalam pencucian uang itu sangat basic yang Oke. disebutnya layering, replacement, seterusnya itu. Pak Saud, walaupun tadi dikatakan oleh pihak KPK, surat penyurat dokumennya jelas begitu. Oh iya, memang selalu begitu. Ya memang harus surat, kalau mobil kan yang dijual harus jelas gitu. Tapi beberapa juga nggak jelas. Buktinya itu mobil yang apanya itu yang apa namanya yang Harley-nya nggak jelas, nggak ada suratnya. Modusnya itu macam-macam. Kita nggak, we are not ngebuat surat right now. We are talking someone occupied something dan kita anggap itu dari hasil tindak pidana korupsi. Kita bukan menuduh, kita mencurigain. Kalau mikirnya nggak curiga ya kita kayak begini terus selalu percaya sama orang. Ya kita nggak salah lah, Ibu Sri Mulyani menyayangi anak-anaknya semua, beliau juga mengayomi gitu. Tapi jangan lupa anak 2 orang aja di rumah gitu kadang-kadang suka ngelitikin kaki kita juga gitu. Apalagi anak sampai 13.000 orang gitu. Ya kan, kemudian KPK-nya suruh ngurusin 340.000 lebih karyawan di Indonesia. Di sampling nggak pernah, kemudian nggak pernah apa namanya didalemi satu persatu, diklarifikasi. Akhirnya kan jadi berketerusan gitu. Oke, kalau Bahkan tadi yang kalau kita ya, berpikir secara logika ya, seorang ASN punya aset mewah itu wajar atau tidak kalau melihat dari LHKPN-nya di 2021 kalau tidak salah 56,1 miliar rupiah kalau saya tidak salah, Pak Saud. iya makanya lagi-lagi seperti diskusi tadi pagi, bahwa sebenarnya katanya yang bersangkutan itu kan baru melaporkan tahun 2012. Padahal sebelumnya juga itu udah ada suspicious transaction juga ketika dia belum punya kewajiban melapor gitu. Itu yang saya bilang juga lagi, sebenarnya pegawai negeri ini semuanya mulai dari golongan 1 itu wajib melapor LHKPN karena mereka juga perilaku greedy itu kan dimulai dari pangkat yang kecil terus gitu. Tahu-tahu kita ngambilnya di tengah. Yang di sini itu kan dia juga banyak yang pengki, dipelihara orang, kemudian tempat pencucian dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini hanya kita sampel itu aja itu kan banyak kecurigaan, apalagi kalau secara keseluruhan. Kalau kita kembali ke data PPATK ya, mereka sudah suspek itu. Jadi sekali lagi kalau memang kita mau ini ya kita harus berpikirnya jangan linear deh, agak-agak sulit kalau begini caranya. Jadi just skeptik kita ini hari ini juga ngelihatnya. Oke. Oke, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, ini gimana? Ini jadi pelajaran lah ya, bisa dikatakan seperti membuka kotak Pandora gitu. LHKPN yang dilaporkan ternyata banyak atau bisa dikatakan tidak efektif, hanya formalitas saja, Bu Yenti. Iya, kalau jawabannya seperti itu ya formalitas. Udah nggak ada nomornya sudah. Terus kemudian bilang apa semua sudah jelas apa? Jelas ada masalah atau jelas nggak ada masalah, ya kan? Kalau menurut saya jelas ada masalah. Dia dibeli kepada seseorang yang ada di gang. Ya, kita harus lihat waktu beli dia berapa. Kamu nggak ada bentuk belinya. Itu siapa? Ya, belinya itu berapa? Kalau belinya nanti murah, itu malah nanti kena itu jangan-jangan kita belum bicara uangnya dari mana, ya kan? Buat beli itu. Tapi kita kalau beli itu murah dari orang di gang, jangan-jangan nanti kena penadahan itu. Dia nadah
Orang-orang di gang kok punya mobil seperti itu. Rubicon gitu ya. Lah makanya, lah masuknya aja nggak bisa, memang bisa ya parkir situ ya? Ya nggak tahu juga ya. Jadi ini kayaknya jawabannya kayak menenangkan anak kecil gitu loh ya. Ini kita seluruh Indonesia tuh lagi ngawasin Pak, lagi khawatir, lagi geram, lagi kecewa. Ini bulannya bulan pajak gitu ya. Dari pajak tahun lalu itu kan ada 1.000 triliun. Ini hati-hati. Kalau jawaban-jawaban seperti ini nanti kita skeptis tadi dan kemudian kita tidak ada yang mau bayar pajak lagi karena jawabannya seperti itu. Jadi ini adalah sangat tipikalnya money laundering gitu ya. Dibeli, kemudian seseorang anak seorang pejabat menggunakan mobil, tapi mobil itu nama orang lain itu saja sudah patut dicurigai. Dan KPK, LHKPN bukan begitu caranya, hanya oh ya sudah, semua sudah jelas sudah, ya pantesan selama ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa diapa-apakan karena jawabannya gitu. Dalami dong ini gitu kan. Ini harus didalami betul ya. Ini baru-baru satu Rubicon, apalagi dari motor yang tidak ada. Orang punya motor, seorang pejabat yang sedang disorot juga kan pejabat Kementerian Keuangan punya motor bodong. Lah ini kan harus ditangkap juga. Iya. Ada kasus Nggak lagi. ada surat menyuratnya malah kan tadi dibilang ya untuk Harley Nggak ada Davidson ya. plat, nah, dia kenakan pasal lagi, pasal menggunakan tidak pakai plat, ya kan? Itu ada pasal lagi. Jadi semakin lengkaplah sudah kesalahan-kesalahannya itu. Gitu. Oke, singkat saja Pak Saud, dari pengalaman Anda sebagai Ketua KPK dari 2015-2019, patutkah dicurigai ini tindak pidana pencucian uang? Oh iya, guru saya itu ngajarin saya kayak gitu dulu tuh. Bu Yenti tuh yang ngajarin saya. Saya kembangkan dengan model berpikir intelijen, nggak ada keraguan kalau sebenarnya. Itu menyimpan-nyimpan, mengelabui segala macam itu, ya nggak usah pakai-pakai yang inilah yang tinggi-tinggi banget, sangat common sense saja kita berpikirnya. Kita belum baca lagi kronologisnya ya. Kalau kita mau baca lagi, katanya mulai dari karir yang bersangkutan itu, kalau kita lihat track recordnya itu dan kemudian kita kombinasikan dengan laporan PPATK untuk menggambarkan integriti yang bersangkutan seperti apa, wah itu makin yakin lagi kita gitu. Jadi ini kita baru melihat dari luar. Jadi bisa jadi juga kita salah. Tapi cara-cara menjelaskan tadi itu kita jadi makin bingung. Makin hopeless kita itu melihat Republik kayak begini. Ya, nanti kita akan tunggu bagaimana langkah KPK selanjutnya. Pastinya kita harapkan tentu saja ada gebrakan baru dari KPK ya soal ini. Apalagi ini tengah disorot sekali. Terima kasih Pak Saud Situmorang dan juga Bu Yenti Garnasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bu Yenti, Pak Saud.